Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan mendengarkan asal-usul lagu Bila Muka dengan Muka, terambil dari Kidung Jemaat nomor 267. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Mari saudaraku, kita dengarkan lagu Bila Muka dengan Muka. Dalam tulisannya, apa sebabnya dikarang? Pengarang lagu ini, Grand Colfax Tular, menceritakan keadaan yang cukup aneh yang mendorongnya mengarangnya. Ia menyebut lagu itu lagu Selei. Peristiwa sebagai berikut. Suatu kali pada waktu kami bertiga makan, saya melihat bahwa selai dalam botol tinggal sedikit lagi. Memang sore itu kami sibuk sekali mengunjungi orang-orang sakit, sehingga tidak teringat bahwa selai di rumah sudah hampir habis. Demi menghormati dua sahabat yang lain, saya persilakan untuk menyendoknya. Tetapi rupanya di muka saya terbaca bahwa saya sudah takut mereka akan menghabisinya. Kedua sahabat saya itu menolak, sehingga dengan suara yang cukup gembira saya bertanya, "Jadi ini semua untuk saya saja?" Tiba-tiba kata-kata "untuk saya" mempunyai arti yang sangat mendalam bagi saya. Sebagai refleks, saya taruh lagi selai itu di atas meja, pergi ke piano, ambil selai kertas, dan seketika itu juga lahir satu lagu dengan kata-kata awal, "Untuk saya, Yesus mati, menderita di salib." Besoknya saya menerima surat dari Nyonya P, dan di dalamnya ada beberapa syair. Ternyata ada satu syair yang pas cocok untuk melodi yang saya karang malam sebelumnya. Tuhan mengatur segalanya dengan baik. Lagu saya dan syair itulah yang dikenal dunia sekarang. Terpujilah Tuhan. Pengarang syair itu Carrie Bragg, lahir 22 Januari 1855 di Walden, Vermont, Amerika. Ia menikah dan mempunyai 5 anak perempuan. Ia mengarang lebih dari 2000 syair. Hidupnya cukup sibuk sebagai istri, ibu, pengarang, dan ia mencatat, "Saya menulis syair kapan saja dan di mana saja. Kadang-kadang sambil menggendong bayi, bahkan sambil menyapu atau mencuci piring. Otak saya mengarang terus. Sayang, saya tidak dapat mengarang lagu, tetapi saya suka musik dan dapat merasakan irama." Pengarang melodinya, Grand Colfax Tular, lahir 5 Agustus 1869 di Bolton, Connecticut, Amerika. Ibunya meninggal ketika ia baru berumur 2 tahun. Pengalaman di masa mudanya cukup pahit, penuh pergumulan, suka minum sampai mabuk. Ia bertobat dalam suatu pertemuan muda-mudi dan mulai menata hidupnya. Ia sadar bahwa ia mempunyai bakat menyanyi, main organ, dan mengarang lagu. Kemudian ia ditabiskan menjadi pendeta di satu gereja Metodis. Kemudian menjadi penginjil.
Ia mendirikan satu penerbitan yang menerbitkan cukup banyak nyanyian. Ada satu cerita yang menarik mengenai lagu Bila Muka dengan Muka. Ada sepasang suami istri yang bekerja untuk China Island Mission dan bekerja di Tiongkok. Suatu kali mereka ditangkap oleh beberapa teroris Tiongkok dan dibawa ke atas suatu bukit. Ketika algojonya menghunus pisau panjang dari pundaknya, suami istri itu mulai menyanyikan Bila Muka dengan Muka, dengan perhitungan akan melihat muka Tuhan. Tapi kedua hamba Tuhan itu heran melihat tidak ada perintah untuk membunuh mereka. Malah algojo itu menyarungkan pisaunya dan suami istri itu dilepaskan kembali, kemudian dipulangkan ke Shanghai. Sesudah peristiwa itu, suami istri itu sering menceritakan bagaimana mereka luput dari kematian karena menyanyikan lagu itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat mendengar dan belajar asal-usulnya lagu Bila Muka Ketemu Muka. Pujian bagi Tuhan, menguatkan iman kami semua. Amin.